Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan berbagi resep masakan untuk berbuka puasa. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kue atau takjilnya. Ini saya punya setengah butir kelapa parut. Usahakan kelapanya itu yang bersih, yang putih seperti ini. Kita tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah yang anti panas ya. Karena kelapanya ini nanti akan saya kukus supaya nggak cepat basi. Supaya gampang, ini saya mengkukusnya menggunakan Arashi Digital Rice Cooker tipe ADC 2003, multifungsi, aman karena sudah ber-SNI. Rice cooker ini sudah menggunakan 3D heating teknologi yang dapat memasak nasi dari segala arah dan merata. Kemudian dilengkapi dengan lampu indikator dan 8 fungsi modern sehingga membuat proses memasak itu menjadi lebih mudah. Multifungsi yang dapat digunakan selain menanak nasi, kita juga bisa membuat sup, membuat bubur, kue, goreng, hangat, dan sebagainya. Serta dilengkapi dengan digital timer maksimal 24 jam ya. Jadi sangat cocok digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun restoran. Bodi bagian luarnya ini berbahan galvanis 0,5 mm yang tahan lama. Kemudian bodi dalamnya berbahan baja ringan 0,5 mm yang tahan lama juga ya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan bisa cek di Arashi Official Store-nya di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan jangan lupa follow juga IG Arashi Asia ya teman-teman. Untuk linknya ada di deskripsi box ya. Nah, sekarang kita kukus. Ini kita masukkan kelapanya. Pancinya tadi udah saya kasih air secukupnya ya teman-teman. Sekarang kita pilih menu. Untuk mengkukus udah tersetting waktunya 45 menit. Sekarang jangan lupa pencet mulai. Ini nggak usah ditunggu-tunggu karena kalau udah matang nanti secara otomatis pindah ke mode hangat ya. Selanjutnya kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini ada 100 gram tepung ketan putih, kemudian ada 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta pandan sebagai pewarnanya. Kemudian ini ada air hangat sebanyak 130 ml. Kita masukkan secara bertahap, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata membentuk adonan ya. Nah, supaya gampang nih teman-teman, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya udah dicuci bersih sebelumnya ya. Nah, ini udah selesai, lebih kurang adonannya seperti ini, udah bisa kita bentuk ya. Selanjutnya siapkan piring, kemudian kita ambil sedikit adonannya. Untuk ukurannya bebas sesuai selera teman-teman semuanya, besar kecilnya. Sekarang kita bulat-bulatkan terlebih dahulu, kemudian kita pipihkan. Kemudian masukkan gula aren yang udah disisir. Sekarang kita tutup supaya gula arennya ini nggak keluar. Nah, ini dirapikan kembali, dibulatkan kembali seperti ini. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai saya bentuk semuanya ya teman-teman. Dapatnya lumayan banyak seperti ini. Sekarang siap direbus ya. Ini saya udah siapkan air, airnya udah mendidih. Sekarang kita masukkan semuanya. Kita rebus sampai mengapung atau matang. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya nggak lengket. Sekarang direbus sampai benar-benar matang dan mengapung ya. Sementara itu teman-teman, saya akan menyiapkan untuk lauknya. Ini saya punya ikan nila sebanyak 2 ekor yang udah dicuci bersih. Sekarang kita bumbuin. Ini ada sedikit garam. Kemudian kita kasih sedikit kaldu jamur. Ada perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Nah, untuk bumbunya bebas ya, sesuai selera teman-teman. Kalau mau digaramin aja juga boleh, mau dikasih bumbu instan juga boleh, sesuai selera. Kita lumurin ikannya sampai ke dalamnya. Nah, ini udah selesai. Ini udah mengapung, udah matang. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya.
Selanjutnya teman-teman, ini saya udah siapkan minyak secukupnya supaya nggak meletus-meletus. Ini saya tambahkan tepung terigu sedikit ya. Sekarang kita goreng ikannya sampai garing. Kalau udah garing seperti ini, diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Ini ada 3 butir kemiri, ada 1 ruas jari jahe, ada 4 siung bawang putih, kemudian ada 8 siung bawang merah. Untuk cabenya disesuaikan aja sama selera ya. Ini cabenya sebanyak 6 buah. Kita tambahkan sedikit air. Nah, ini saya menghaluskannya menggunakan Arashi hand blender tipe AHB01 multifungsi, aman karena sudah ber-SNI juga ya. Nah, sebagai pelengkapnya ini ada setengah buah mentimun yang udah saya cuci bersih dan udah dibuang bijinya. Kita potong korek api aja seperti ini. Selanjutnya ini ada 1 buah tomat merah, diiris kasar aja seperti ini. Kemudian ini ada 1 batang daun bawang, diiris kasar juga seperti ini. Ada cabai merah sebanyak 1 buah, diiris serong. Nah, untuk sayurnya ini teman-teman, ini saya punya sayur pakcoy. Ini sayurnya saya rendam terlebih dahulu sama air dan dikasih sedikit garam supaya nanti kalau ada binatang kecil-kecil itu dia bisa keluar. Nanti kita cuci sampai bersih. Selanjutnya ini udah pindah secara otomatis ke mode hangat ya teman-teman, tandanya udah matang. Sekarang kita buka. Ini akan saya keluarkan terlebih dahulu ya. Kita diamkan sejenak sampai agak dingin, baru nanti diguling-gulingkan di klepon yang udah direbus tadi. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini kita tumis sampai layu. Kalau udah cukup layu, baru kemudian kita masukkan tomat merahnya. Ditumis kembali sampai tomat merahnya layu. Selanjutnya ini saya tambahkan air sebanyak 200 ml, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk airnya disesuaikan aja sama selera ya. Sekarang kita kasih bumbunya. Ini ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir. Sekarang kita masak sampai bumbunya matang dan nggak bau langu. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan mentimun, cabai, dan irisan daun bawangnya. Dimasak sebentar sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan ikan yang udah digoreng tadi ya. Nah, ini cukup disiram-siram aja seperti ini sampai semuanya tersiram. Nggak usah dimasak terlalu lama karena udah matang semuanya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan. Teman-teman, ini kelapa parutnya udah agak hangat. Sekarang kita guling-gulingkan klepon yang udah direbus tadi di kelapa parut sampai semuanya tertutupin atau terselimutin sama kelapa parut ya. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah semuanya selesai saya gulingkan di kelapa parut. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan air, kemudian tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur pakcoy yang udah dicuci bersih. Kita rebus sebentar sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Ini cukup ditiriskan aja, nggak usah direndam sama air dingin ya teman-teman. Selanjutnya ini saya akan cincang bumbunya. Ini ada 6 siung bawang putih, kemudian saya tambahkan sedikit air. Saya mencincangnya menggunakan Arashi hand blender tipe AHB01 multifungsi, aman karena sudah ber-SNI juga ya. Nah, ini udah cukup seperti ini, nggak usah dihaluskan, cukup dicincangkan aja. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini kita tumis sampai warnanya kekuningan seperti ini. Kalau udah seperti ini, tambahkan air sebanyak 100 ml atau secukupnya sesuai selera. Kemudian ini kita tambahkan ada saus tiram lebih kurang sebanyak 1 sendok teh. Ada minyak wijen lebih kurang sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, sedikit kaldu jamur, sedikit gula pasir. Ini ada lada bubuk atau merica bubuk kira-kira 1/4 sendok teh. Nah, sekarang kita masak sampai mendidih atau matang.
Kalau udah mendidih, ini saya ada tepung maizena ya teman-teman sebanyak 1 sendok teh yang udah saya larutkan sama air secukupnya sebagai pengentalnya. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena bisa pakai tepung tapioka secukupnya ya. Nah untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera. Nah lebih kurang seperti ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya kita siram di pakcoy yang udah disusun rapi di atas piring. Nah ini udah selesai, sekarang udah siap kita sajikan. Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya. Ini saya punya buah melon yang udah saya potong-potong. Sebagai pemanisnya kita tambahkan SKM secukupnya atau teman-teman bisa pakai gula pasir. Supaya gampang ini saya menghaluskannya menggunakan Arashi hand blender tipe AHB01 ya. Nah ini udah selesai, ini kita masukkan di wadah yang udah terisi sama batu es secukupnya. Sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simpel, menu untuk berbuka puasa. Untuk lauknya ini ada pesmol ikan. Ini enak banget ya teman-teman, silahkan dicoba. Kemudian untuk sayurnya ada sayur capak coy. Selanjutnya untuk takjilnya ada klepon dan untuk minumannya ada jus melon ya. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.